ketoke cedhek diparani adoh, ketoke indah diparani dipake watu, kan gitu kan. Gitu. Ketoke lunak, kayaknya dijak omong-omongan itu bisa, setelah diberi penjelasan tibake watu watos. Maka itu innahu kana doluman jahula. Sungguh itulah disebut manusia zalim, jahula dan amat bodoh. Kenapa di gone tafsirnya itu ada kalimat amat? Karena jahulan masdar penekanan yang sebenar-benarnya, benar-benar jahil, kan begitu. Itu ini kita sampai pada masalah amanah. Ki halaman piro? Dua jenjan. Ya. Jadi amanah itu tidak bisa dipukulkan kepada mereka yang melangit, mereka yang menafsu bumi, menafsu gunung, ya. Berdunia hanya muter-muter kayak robot, tangi, nelek, mangan, turu, tangi neh, nelek neh, mangan, turu, tadi nyekek, nelek, melek. Kayak robot. Keluar masuknya nafas kosong itu kal-an'am. Quran itu karena kosong nafasnya itu, keluar masuknya kosong, tidak ada kehadiran Tuhan, maka kal-an'am bal adol, kayak kewan loh ya. Itu kan Quran itu. Makanya nek jenengan maca Quran enggak dong, itu malah beneran. Mergo nek jenengan ki maca Quran kok dong faham, kesindir terus. Jadi maca Quran ini rasanya Gusti Allah ngelokne terus gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, ngerti ya wong sing diarani pengingkar agama. Kan gitu ta? Terus piye nih? Apa terus saya? Artinya juga bibidin, fadzalika ladzi orang ngerti wong yatim, orang ngerti ya yatim dilaporkan tanda petik ya, orang ngerti wong kepedulian, raun di belakang itu nggak ada kepedulian. Jadi pada saat kita tuh membaca Al-Quran, kemudian kita nggak tahu artinya, itu ya biasanya kalau orang itu nggak mau baca Quran, neng mergo ngerti arti nih, mergo takut disindir. Ya mungkin kalau di jamaah ini mungkin kebanyakan membaca Quran kan tahu arti nih, timbangannya kesindir, anggo gak usah diwoco. Ya mi, gak tahu, suwe gak baca Quran mi, buat kesindir ta? Ya ndak apa-apa. Lho, kalau kan gambarnya kalau maca Qur'ane rasanya kayak kesindir terus ya. Bah aku neh, bah tutup lah kan gitu. Oh, Quran kesindir terus ya. Maka ini saat kita tidak mengenali diri yang berada di dalam jiwa, maka orientasi hidup hanya pada diri yang material, maka mustahil akan amanah dapat dijalankan. Keadilan dan kemakmuran serta ketentraman dan kebahagiaan serta kemerdekaan mustahil dapat terwujud. Pertemuan dengan Tuhan hanya akan menjadi angan-angan kosong. Amani wa amaniyukum, hanya amaniyi, hanya angan-angan kosong. Wa ma'amal kitab, dan hanya angan-angan yang dituangkan oleh di dalam buku. Keadaan dan situasi surgawi mustahil dapat dimasuki. Saat diri fi anfusikum yang berada di dalam jiwamu, sungguh Allah menciptakan kamu dalam posisi hakikat, maka kenali diri kamu, maka kamu akan mengenali hakikat
surat Rum 78 kan gitu kan. Okay. Situ saya kira semoga dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala ya, semoga dalam ampunan sebab ya semuanya kan kita butuh belajar, kita memang belajar, kita sadar uridu ya, uridu itu orang yang bergerak, murid memiliki kebutuhan, uridu itu tekad, bergerak karena tekad untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Murid itu adalah orang yang memproses diri dengan sungguh-sungguh untuk menyatakan kembali kepada Tuhan atas petunjuk hak, itu kan disebut murid karena ada guru. Kalau muradun, ada murid, ada muradun, orang yang bersungguh-sungguh berada di dalam kepastian prosesnya kembali kepada Tuhan. Makanya walau taba'al haq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihina. Ini kan kadang itu sing nafsiri itu mungkin kan kesindir sehingga wamane kadang itu diilangi. Jadi saat taba'al haq, al-haq, kebenaran itu direkayasa oleh nafsu, oleh pikiran, oleh kesepakatan, oleh kira-kira, oleh prasangka, maka itu disebut sebagai kebenaran hawa nafsu. Lafazat samawati wal ard, maka rusak langit dan bumi. Dengan kata lain, maka carut marut kehidupan manusia di bumi, kehidupan alam di bumi menjadi tidak seimbang, menjadikan segala sesuatunya tidak tertata, tidak terkelola secara sunatullah wa sunatul rasul wal ard, maka juga rusak pemikiran-pemikiran manusia wal ard, dan rusaknya hati-hati manusia diwujudkan dengan panik, dengan bingung, dengan judek. Langit lafasadatis pakai lam takkid itu menyatakan bahwa baik dalam pengertian yang majas, langit yang kita lihat dalam kehidupan ini, panas nggak beraturan, iklim nggak beraturan, anomali, lafazat, tapi juga dalam pengertian hakikat bahwa dikatakan samawat, pola pikir, cara berpikir, metode berpikir, mindset itu lafazat rusak. Samawat wal ard, baik yang majas, bumi yang kita injak, ataupun yang diri, yakni adalah bumi yang dada. Waman, dan kehidupan manusia fihinya yang berada di dalamnya, di dalam pemikiran kita terpengaruh, kancane panik melu panik, kancane bingung melu bingung, negara ini judek melu judek gitu. Negara ini ketan dhewe ya kudu melu judek golek nggih pajak. Wa man fihina bal atainahum bidzikr, sungguh untuk mengatasi semuanya supaya berada di dalam al-haq. Hak itu adalah al-haq min rabbik, bukan al-haq ahwa'ahum bukan al-haq ahwa'ahum lafasa tadi samawati wal ard, bukan al-haq hawa nafsu, tapi al-haq min rabbik adalah solusinya. Bal atainahum, harus dengan jelas, konkret dan nyata, diketahuinya dengan persis di mana turunnya adanya bidzikr, adanya zikir. Zikir itu kehadiran. Zikir itu bukan ucapan lisan. Allah 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 itu wirid. La ilaha illallah itu wirid. Subhanallah subhanallah itu wirid. Zikir itu kehadiran dia yang punya nama Allah, yang ditetapkan di dalam hati, yang tidak disebut dengan lisan. Kenal itu di dalam hati.
bidzikr, sungguh bahwa atainahum, sebenarnya kepada mereka, mbuh zaman biyen apa zaman saiki zaman sok, itu pasti di antara mereka ada zikir yang menghidupkan hati, berfungsinya hati nurani. Fahum, akan tetapi karena manusia an-zikr, adanya ilmu yang menjadikan ada kehadiran mengenali Tuhan, mu'ridun, berpaling, mengabaikan, tidak mau tahu, maka hancur langit dan bumi, maka hancur pemikiran dan dada. Maka saya tutup dengan kalimat waman a'radu an dzikri rahman, siapa yang berpaling adanya zikir yang datang dari yang maha rahman, nuqayyid lahu fasaiton, maka pasti hidupnya diselimuti oleh setan, fa'inna lahu, dan pasti akan saya hadirkan di antara mereka qarinun, corona. Al-ayah, ayat itu ya, semoga dalam ridha Allah, semoga dalam maghfirah dan ampunan. Cuman makna corona itu enggak hanya penyakit virus. Kalau Quran menyebut corona itu banyak hal, penyakit, paceklik, banyak hal. Kalau Quran menyebut corona itu, definisi corona bukan masalah virus yang kita kenal dengan corona, tapi corona dalam makna orang yang berpaling dari zikir. Maka sebenarnya nuqayyid, sesak, dadanya sesak, pikirannya sempit, mudah emosi, buntet, tidak ada solusi, itu disebut nuqayyid, itu disebut corona. Lagi di Quran begitu. Wa nahsaru yaumal qiyamati ama, nek mati pasti lebih buta, kan begitu ayatipun. Jamaah rahimakumullah. Saya kemudian saya kembali ke awalnya, kalau sekiranya melakukan budaya pemberdayaan, monggo wes rapopo sidik-sidik. Nek janggel jagung itu dituku 200 per kilo itu. Mbok jariah ini apa mbok nek janggel jagung. Jadi nek we ya mulai saiki Bu, enon diwi program bakar jagung. Jadi bener nyot, nek wayah musim jagung kayak budal di perapatan, kira saya janggele mbok kelompok nih. Sekilo itu ya gitu. Jadi kalau mau ke cabang mengumpulkan, kalau apa-apa ada yang suket, tanah lahan kosong kena tanduri, tapi ojo lapangan nggone engko wong Bekasi Jakarta budal di Istiqlal mbok sebari Pakcong. Karena itu semoga sekali lagi dalam ridha Allah, maghfirah ampunannya, mohon maaf atas segala sesuatunya, semoga kita dalam berberan bekas lan pangestu guru wasitoh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.